Baik, kita ke ayat setelahnya Ustaz Deden. Iya. Bisa didalami di surah Al-Mulk tentang ayat 107 dari surah Al-Baqarah ini. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasul Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi di sini sama-sama ada 2 poin juga ya. Poin pertamanya adalah, ataukah kalian hendak meminta kepada Rasul kalian, yakni Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dulu? Ya, permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa macam-macam. Ya, sampai kurang ajarnya pun minta melihat Allah gitu misalnya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang diminta kepada Musa yang sangat bodoh. Misalnya, kami tidak cukup hanya dengan satu jenis makanan ini Musa, manna dan salwa. Berikan kami makanan-makanan bumi, padahal sedang diberikan makanan terbaik. Sampai di sini, apa maksud Allah? Kok kita dibawa ke sini? Di poin kedua menjadi jelas. Barang siapa mengganti. Nah, di sini masalahnya. Mengganti apa? Barang siapa mengganti iman dengan kekufuran. Ini masalahnya. Musa seperti bagaimana Muhammad SAW memberikan iman kepada kalian. Kok kalian malah minta diganti dengan kekufuran. Nah, kalau ada yang begitu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tafsir muyasarnya, atau apakah kalian, wahai sekalian manusia, ingin meminta dari Rasul kalian Muhammad SAW banyak hal untuk tujuan pembangkangan dan bentuk kesombongan? Ini terjadi juga pada kaum musyrikin Mekah kan. Mereka mau beriman kepada Rasul SAW kalau mereka juga dapat wahyu kayak Rasul gitu kan. Tidak mau jadi pengikut Muhammad SAW, pengen jadi Rasul juga. Sebagaimana hal serupa dimintakan kepada Musa alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa barang siapa memilih kekafiran dan menolak iman, maka sesungguhnya dia telah keluar dari jalan Allah yang lurus menuju jahiliyah dan kesesatan. Jadi tekanannya di sini bahwa permintaan kepada Rasul itu janganlah seperti permintaan Bani Israel kepada Musa. Itu yang poin yang paling pentingnya sebetulnya kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kurang ajar sama Nabi, kira-kira begitu. Nah, terutama terkait dengan keimanan yang sudah dibimbingkan kepada kalian. Menyembah Allah. Kan Bani Israel itu baru saja selamat dari Fir'aun. Melihat di depan mata Fir'aun ditenggelamkan kan puas banget. Itu kan berarti Allah sudah bekerja untuk Bani Israel. Setelah melihat ada kaum menyembah berhala, dia minta dibikinkan berhala lagi kepada Musa. Nah, ini sahabat-sahabat yang berbahagia pada malam hari ini, hati-hati etika kepada Nabi SAW. Silakan Ustaz Deden.
Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ayat ini lanjutan dari larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Orang mukmin dilarang mengatakan ra'ina kepada Rasulullah SAW meskipun tujuannya baik. Hal ini ketika orang mukmin dilarang ra'ina, maka seakan-akan mereka akan hilang kekuasaan. Karena sudah begitu dekatnya hubungan mereka dengan orang-orang ahlul kitab, bahkan musyrikin. Padahal kata-kata ra'ina yang disebut sebagai kata-kata pemersatu antara mukminin dan ahlul kitab itu diplesetkan oleh mereka, oleh ahlul kitab, oleh musyrikin, sehingga menjadi hinaan kepada Rasulullah SAW. Terlihat dari ayat ini, am turiduna an tas'alu rasulakum, orang mukmin yang kekeh, dia ngakunya iman kepada Rasulullah, tapi bertahan dalam pendiriannya atas nama toleransi itu, untuk mengatakan diksi atau kata-kata yang bisa dipelintir oleh mereka, oleh ahlul kitab itu, terhadap Rasulullah SAW, atau juga bukan hanya Rasulullah, tetapi juga simbol-simbol agama ini. Di sini ditegaskan, apakah kamu mau seperti ahlul kitab yang menyulitkan nabi mereka? Mereka meminta kepada Nabi Musa sesuatu yang sebenarnya mereka meminta kepada Nabi Musa itu seakan-akan percaya kepada Nabi Musa. Karena tidak mungkin mereka meminta kalau tidak percaya, tetapi cara memintanya dan apa yang diminta itu menunjukkan tidak ada adab kepada Nabi Musa. Tidak adabnya kepada seorang nabi itu kufur. Tidak adab kepada Rasulullah itu adalah kufur. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalimat ra'ina diucapkan lagi kata ra'ina itu sampai kemudian terulang Yahudi menghina lagi nabi, maka itu bagian dari kekufuran mengucapkan kalimat ra'ina itu. Dan di sini jelas, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Barang siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, jadi mereka mengaku iman padahal mereka sebenarnya telah melemparkan iman dan mengambil kekufuran itu, faqad dhalla sawa as-sabil, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini juga tentang jalan keadilan itu. Sawa itu artinya adil, lurus itu adil. Ini juga terkait dengan mulkiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mulk Allah itu ada keadilan yang tidak ada keadilan selain di situ. Faqad dhalla sawa as-sabil. Ketika menghina atau mengatakan kata-kata yang bisa dipelintir untuk menghina Rasulullah atau menghina simbol-simbol agama, maka sebenarnya dengan cara itu dia sedang melakukan ketidakadilan. Tidak menganggap Allah pemilik kerajaan langit dan bumi.